Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC yang berakhir untuk kemenangan Rans Nusantara FC dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya Persija Jakarta kalah di kandang sendiri, dan untuk sementara ini Persija Jakarta berada di peringkat nomor 11. Sedangkan bagi Rans Nusantara FC dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Rans berada di peringkat nomor 3 dan Rans merupakan tim kedua dengan rekor pertahanan terbaik untuk sementara ini di Liga 1 dengan hanya kemasukan sejauh ini 15 gol. Dan menurut hemat saya teman-teman, seharusnya Persija Jakarta gak kalah, ya kan? Kalian juga tahu karena di masa injury time itu ada upaya dari Witan Sulaiman di mana kita melihat bola sebetulnya sudah melewati garis gawang tapi tidak disahkan oleh wasit. Bahkan kita bisa melihat ada hakim garis juga yang berada atau berdiri sejajar dengan kejadian tersebut, tapi tampaknya hakim garis juga tidak melihat bola sebetulnya sudah melewati garis gawang. Nah, ini sesuatu yang aneh sih, karena bukan saja wasit tapi hakim garis juga tidak melihat bahwa bola itu sudah melewati garis gawang. Dan bagi wasit, jika memang dia tidak melihat bola sudah melewati garis gawang atau dia tidak yakin bola sudah atau belum melewati garis gawang, nah sebaiknya juga berdiskusi atau berkonsultasi dengan asisten wasit. Seperti yang wasit ini lakukan ketika dia bingung mau memberikan kartu kuning ke pemain Rans yang mana. Betul kan, ada kan kejadian kan ketika ada pelanggaran tuh kalau nggak salah ke Ferrari. Nah wasitnya kan bingung mau ngasih kartu kuning ini ke pemain Rans yang mana karena memang itu adalah pelanggaran. Saya siaran dan nonton pertandingan ini. Pada saat real time itu saya sudah mengatakan nih sepertinya Samsul Arifin yang melakukan pelanggaran. Mungkin wasit agak bingung juga. Dia membutuhkan waktu untuk memutuskan siapa pemain yang harus mendapatkan kartu kuning, tapi untuk itu dia juga berdiskusi dengan asisten wasit, betul kan? Atau juga dengan vote official. Tapi asisten wasitnya juga agak mengangkat bendera, artinya asisten wasitnya juga mungkin tidak melihat bahwa bola sudah melewati garis gawang, dan bola itu lewatnya bukan tipis. Bola itu lewatnya dari garis gawang cukup ke dalam. Ya, saya nggak tahu ya kira-kira berapa dalam ya, mungkin ya sekitar kisaran 15-20 cm. Itu sudah lewat jauh ke dalam. Kan ini yang aneh. Saya beberapa kali telah membuat konten analisa sebuah pertandingan, dan pada saat itu juga saya membahas soal kinerja wasit. Dan pernah saya jelaskan juga, nggak akan ada habisnya. Bisa 1 jam loh durasi konten kalau saya bicara soal wasit. Nggak akan ada habisnya. Dan menurut saya nih ya, walaupun nanti ada VAR, juga bukan merupakan solusi. Memang akan VAR ini adalah teknologi yang akan membantu wasit, tapi kembali lagi kepada para wasit, bisa atau tidak mereka mengambil keputusan dengan benar. Jadi harus ada konsistensi dalam pengambilan keputusan. Nggak bisa juga terus-menerus alasannya adalah human error. Kalau alasannya terus-menerus adalah human error, nah artinya seiring berjalannya waktu akan ada banyak tim yang dirugikan jika, ya saya mengatakan jika para wasit tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Memang Persija tidak bermain efektif, ya faktanya kan seperti itu. Kita lihat saja rekor bertanding mereka musim ini kan tidak seperti musim lalu. Mereka sulit banget untuk meraih kemenangan, ya lebih banyak hasil imbang, betul kan? Sejauh ini mereka sudah 8 kali mencatat hasil imbang. Memang performa mereka sedang tidak baik-baik saja, tapi seharusnya di pertandingan semalam itu mereka mendapatkan hasil imbang, artinya mendapatkan 1 poin, apalagi itu sudah masa injury time. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh federasi, oleh PSSI. Jangan sampai hal-hal ini sering terulang, dan betul faktanya gak gampang bagi wasit untuk memutuskan lewat garis atau tidak lewat garis, karena ya wasit juga sama kan seperti kita, wasit juga manusia. Dan memang ada juga sih, kita lihat di sana scrimmage yang terjadi, ya mungkin juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain Persija. Saya mengatakan mungkin, bukan tidak pasti, tapi kan itu adalah urusan dari wasit. Kalau memang ada pelanggaran, ya tiup peluit itu ada pelanggaran. Jadi ini kalau dengan VAR pun belum tentu memberikan solusi, wasitnya dulu harus benar. Ya kita tunggu saja nanti di next match seperti apa. Nah ini kan lihat, sudah kemakan cukup banyak waktu kan durasi ngomongin wasit, udah capek juga saya. Oke, anyway, sekarang saya ingin memberikan analisa singkat, padat, dan jelas ya tentang pertandingan semalam ya. Kan saya juga yang siaran. Nah, saya jelaskan bahwa ini dua pelatih ini beda lah ya.
dari segi formasi dan juga dari segi taktik permainan. Kalau Coach Thomas Doll, skema yang biasa dipakai adalah 3 center back, kemudian formasinya biasa 3-4-3 atau bisa juga 3-4-1-2 atau juga 3-5-2. Kali ini dia memilih formasi 3-4-3. Nah, dengan formasi 3-4-3 artinya 2 wingback yang bergerak ini harus konsisten dalam menyuplai bola, ya, membangun serangan dan juga bertahan. Kemudian di tengah ada Gayos, ada Reski Fandi. Nah, saya melihat bahwa Gayos banyak bergerak, tapi dia juga tidak bisa melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Rans. Apalagi pada saat Rans memang bermain dengan skema defensif. Dan di pertahanan ada Kudela, ada Ferrari dan juga ada Rizky Ridho. Dan penjaga gawang kali ini diganti oleh Coach Thomas Doll di starting lineup, ya. Kali ini bukan Andri Tani, tapi yang dipilih adalah Cahyo Supriyadi. Sebelumnya Cahyo Supriyadi juga bermain ketika Persija bertandang ke kandang dari Madura, ya. Pada saat itu Persija kalah dengan skor 2-0. Nah, The Rans ini yang menarik, ya. Kita melihat duet center back mereka, Angelo dan Kiko, luar biasa, ya. Tangguh banget, ya. Penjaga gawang mereka juga bagus, Hilmansyah, dan memang Rans adalah tim yang bermain pragmatis dengan pelatih mereka Almeida yang biasa memakai formasi 4-3-3, tapi permainannya tuh selalu pragmatis, sama seperti ketika dia melatih Arema FC. Namun permainan pragmatis ini biasa membawa hasil akhir yang positif. Nah, ini yang menarik dari Rans. Jadi mereka memang main mengandalkan counter attack. Ada Andi Irfan, ada Samsul Arifin, kemudian ada juga Dallin Doke, ya. Dallin Doke itu di posisi fullback. Kemudian kita lihat mereka di depan punya Evandro, ya. Evandro Brandao ini kan target man yang sangat berbahaya, ya. Dan dia juga dibantu oleh 2 penyerang sayap, ada Abdurrahman juga, ada Tavinho juga. Jadi memang ketika serangan balik ini Rans terlihat sangat efektif karena jarak di antara para pemain mereka dekat. Nah, dari Persija saya melihat jarak di antara para pemain mereka ini jauh. Buktinya kalian bisa nonton ulang, ya, pertandingan ini kalau jika kalian ingin nonton atau lihat extended highlights-nya, ya lebih sering para pemain Persija tuh memberikan direct passes, bukan umpan lambung tapi direct passes, umpan terobosan. Nah, ini sebetulnya tidak efektif karena para pemain Rans bertahan cukup ke dalam. Dan sebetulnya Rans dengan counter attack mereka berbahaya karena baru beberapa menit pertandingan berjalan kan mereka hampir mencetak gol tuh. Yang Evandro mendapatkan peluang kan ketika Andi Irfan memberikan umpan. Bagus juga Cahya bisa melakukan save, kemudian terkena tiang, bolanya ternyata bisa diamankan lagi oleh Cahyo Supriyadi. Kemudian Gayos juga mendapatkan peluang dari corner. Jadi walaupun Rans bermain bertahan, tapi secara total di pertandingan ini teman-teman mereka bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Persija bermain menyerang, kalau saya hitung mereka hanya bisa menciptakan 7 peluang yang berbahaya. Nah, artinya beda tipis nih. So it means secara efektivitas memang Rans lebih unggul. Karena mereka gak banyak menyerang, tapi mereka bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Dan di babak pertama itu kita melihat bahwa para pemain Persija juga mau tidak mau harus lebih banyak melepaskan syuting dari luar kotak penalti walaupun tidak semuanya efektif. Tapi kemudian sangat disayangkan Cahyo Supriyadi melakukan kesalahan kan. Ketika dia salah kontrol bola, Tavinho masuk, ternyata dia menyepak kaki dari Tavinho, tentunya tidak sengaja ketika dia ingin memberikan passing bola tersebut atau ingin menendang bola. Nah, sebelumnya tuh Cahyo Supriyadi dipres kalau nggak salah oleh Brandao, dia hampir melakukan kesalahan, justru dia menendang bola cukup jauh hingga keluar dari permainan. Jadi dia seharusnya berhati-hati. Tapi ya memang sekarang kan kita tahu di era sepak bola modern penjaga gawang juga harus bisa memainkan bola. Sayang dia melakukan kesalahan, Brandao mendapatkan peluang dari penalti, dia harus retake, tapi dia bisa mencetak gol juga dari retake, what a goal. Padahal Cahya sudah membaca arah bola tapi masih bisa masuk bola tersebut karena power dari shooting Brandao. Nah, setelah itu Rans betul-betul defensif. Persija mendapatkan peluang dari Marco Simic, kemudian dari Reski Fandi dari luar kotak penalti kan shooting keras, ada Firza, kemudian Gayos juga dapat rebound sayang off target. Kemudian Rico Simanjuntak juga pergerakannya masih, Firza juga. Tapi teman-teman perhatikan nggak sih bahwa peluang dari Persija itu di babak pertama tuh sedikit. Peluang yang benar-benar berbahaya tuh hanya 3. Dari Simic 1 header yang hampir saja tuh dia mencetak gol, dan itu double shot dari Firza dan juga dari Reski Fandi. Nah, dari Gayos sayang dia off target. Tapi Rans setiap kali menyerang, memang mereka tampak berbahaya. Walaupun di babak pertama itu mereka hanya bisa mendapatkan 2 peluang. Tapi berbahaya sekali setiap kali counter dan memaksa para pemain Persija harus turun juga. Sampai Gayos pun turun. Sampai Rico pun turun. Sampai Firza pun turun. Artinya secara penekanan Rans ini unggul. Nah, inilah masalah dari Persija. Jadi saya pikir ini bukan kesalahan dari pelatih, enggak. Karena dalam hal ini Coach Thomas Doll sudah melakukan perubahan yang signifikan di lineup. Tapi para pemain masih sulit perform. Masih sering panik ketika menghadapi counter attack. Dan ada jarak antara lini tengah dengan ruang pertahanan. Maka itu para pemain Rans enak banget mengandalkan skill individu mereka. Dan di babak kedua, memang saya melihat Rans betul-betul fokus dalam bertahan. Tapi setiap kali menyerang, mereka memancing juga para pemain Persija melakukan fouls. Jadi mereka juga sering mendapatkan free kick. Persija Jakarta juga mendapatkan beberapa peluang. Tapi ya kita lihatlah mereka sulit banget ya untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya.
Dan kita lihat bahwa Angelo itu mendapatkan peluang dari free kick, dia bisa mencetak gol. What a goal, saya pun kaget dia bisa mencetak gol, bola melewati pagar pemain. Dan kemudian Angelo pun mendapatkan peluang lagi dari free kick, bisa di save oleh Cahya. Kemudian Evandro mendapatkan peluang terkena tiang. Jadi memang Rans ini walaupun peluangnya gak banyak, cuma 5 yang berbahaya, tapi mereka menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Dan ada juga kemudian Ferrari yang mencetak gol ya. Nah ini kita lihat proses golnya juga cantik nih ya. Ketika Rans sudah unggul 2-0, maka saya melihat bahwa para pemain Persija lebih cepat lah mengalirkan bola. Mereka nggak mau terlalu lama menguasai bola. Tapi saya melihat nih, sepertinya mungkin saya salah. Karena berkali-kali ketika Gayos mengambil sepak pojok, dan ini bukan saja di pertandingan semalam, tapi di pertandingan-pertandingan lainnya, sering banget tuh para pemain yang mengambil sepak pojok ini tidak menaruh bola di garis. Ya sering banget, teman-teman lihat saja deh pertandingan-pertandingan lainnya. Nah, ini harusnya wasit lebih teliti lagi, harus menegur pemain tersebut. Jadi jangan sampai bola itu melewati garis. Nah artinya ketika bola itu melewati garis, nah itu juga akan memberikan keuntungan bagi tim yang mengambilnya, ya fairnya seperti itu kan. Nah jadi saya melihat, saya perlu melihat line up lagi nih. Nah artinya saya melihat ketika bola itu tidak diambil pada garis, tentu itu memberikan keuntungan bagi tim tersebut. Nah artinya wasit harus teliti, kadang-kadang lemparan ke dalam juga tidak dari posisi sebenarnya. Nggak semuanya, tapi kadang-kadang kan saya mengatakan. Jadi wasit teliti juga ya, jangan cuma berlari kiri berlari kanan. Memang sulit bagi wasit. Saya tidak pernah mengatakan gampang. Ya kalau gampang mungkin banyak yang akan jadi wasit, gak gampang. Tapi harus teliti aja. Kan mereka juga, ini kan profesi mereka ya gak? Mereka kan profesional juga. Dan kita lihat pada gol by Ferrari, umpan dari Firza, ini golnya cantik. Saya mengatakan juga ketika share ini gol yang indah. Ada skema. Dan setelah 1-2 sangat disayangkan bahwa Rizky Ridho kemudian mendapatkan kartu merah, dan sudah ada 3 pemain Persija yang mendapatkan kartu merah ya sejauh ini ya. Di musim ini sebelumnya ada Firza yang mendapatkan kartu merah lawan Arema FC, kemudian Hanif juga mendapatkan kartu merah lawan Persib Bandung. 2 pertandingan tersebut berakhir imbang, tapi kali ini Persija kalah ketika Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Dan setelah itu kita melihat Rans walaupun bermain dengan jumlah pemain yang lebih banyak, tapi mereka betul-betul memilih bertahan total karena mereka khawatir dengan agresivitas dari para pemain Persija. Dan Coach Thomas Doll melakukan banyak pergantian pemain. Ada Witan masuk, ada Aji Kusuma masuk, Aji pun hampir mencetak gol kan. Ada juga Sandi masuk, tapi ya Persija gagal menyamakan kedudukan. Ya walaupun itu dia, tadi yang saya jelaskan di awal, sebetulnya bola sudah melewati garis gawang ya. Sepakan dari Witan atau shooting dari Witan. Tapi ternyata wasit tidak melihat itu. Jadi memang pertandingan berakhir untuk kemenangan Rans Nusantara FC. Kalau menurut hemat saya teman-teman, Persija untuk saat ini berada dalam kesulitan untuk meraih kemenangan. Karena memang para pemain mereka sulit sekali perform. Dan kalau saya melihat materi pemain asing dari Persija musim ini tidak lebih baik daripada musim lalu. Memang musim lalu para pemain asing dari Persija punya masalah dengan kebugaran mereka ya. Maka itu mereka sering cedera. Tapi sebetulnya secara kualitas materi pemain asing dari Persija musim lalu itu lebih baik daripada musim ini. Kalau musim ini menurut saya hanya ada 2 yang bagus nih pemain asing di Persija. Rio, tapi dia tampak terisolasi di depan, harus berjuang sendirian, dan Kudela. Maka itu perlu ada perombakan dari materi pemain asing Persija untuk putaran kedua. Jika mereka ingin kembali bersaing di papan atas, kalau enggak, saya tidak yakin Persija akan bisa lolos ke Championship Series. Karena kita tahu hanya 4 tim yang akan lolos ke Championship Series untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.